Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirah 'alad dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, muttafaqun alaih. Shadaqallahul azim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat beliau kita dapat berkumpul di tempat ini yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada tabi'in tabi'atnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh hingga yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Al-Madani yang dirahmati dan dicintai oleh Allah, apakah kalian tahu apa itu Al-Quran? Al-Quran adalah kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh manusia. Al-Quran merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al-Madani yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam surat Al-Kafirun yang berbunyi Iqra, yang artinya bacalah. Di ayat ini Allah berfirman bahwa Iqra atau bacalah. Allah memerintahkan kita seluruh manusia untuk selalu membaca Al-Quran. Sahabat Al-Madani yang dicintai Allah, apakah kalian tahu bahwa membaca Al-Quran bisa mendatangkan hidayah? Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dulunya dia kafir, menentang Islam, hatinya keras seperti batu, lalu hatinya luluh oleh Al-Quran yang beliau baca di surat Thaha. Tetapi membaca Al-Quran tidak hanya mendatangkan hidayah, melainkan bisa mendatangkan pahala. Bayangkan, satu huruf yang kita baca di dalam Al-Quran, kita bisa mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi jika kita tidak niat, tidak ikhlas, tidak ridha karena Allah Ta'ala membaca Al-Qurannya, itu tidak akan menjadikan pahala untuk kita, melainkan akan menjadikan dosa. Misal kita lagi ngaji, yang tadinya ngajinya biasa saja nadanya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ada cewek lewat, langsung nadanya dibagus-baguskan atau ditinggi-tinggikan. Itu tidak boleh. Itu syirik. Syirik kecil. Dosanya bukan main-main itu. Jadi kita kalau ngaji harus ikhlas, ridha karena Allah lillahi ta'ala. Sahabat Al-Madani yang dicintai Allah, ada satu kisah santriwati yang dimana di saat di pondoknya dia rajin tahajudnya, rajin sholat duhanya, rajin membaca Al-Quran, sholat 5 waktu rajin. Pas di suatu saat dia sedang rebahan di suatu gubuk yang tidak ada atapnya sambil memegang Al-Quran. Nah, pas di waktu itu pun hujan turun. Pas hujan dia ketiduran, tubuhnya basah oleh air
Lalu yang anehnya, Al-Quran yang dia pegang tidak basah sekalipun, tidak robek, tidak terkena air. Masya Allah. Lalu di mimpinya dia bertemu seorang laki-laki yang berwajah cahaya, yang ternyata yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam bissawab. Syukran. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan datangnya dari diri saya sendiri. Syukran ala ikhtimaminkum. Tsummassalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dhahaba dhama'u wabtallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah.